Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rahmawati ISPDI, salah satu guru di SDN 950, Kecamatan Wainrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2024 Angkatan 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Palopo, dengan NIM 2402080018. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SDN 950 kelas 5 dengan materi berteman tanpa membedakan agama dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nakean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai perwujudan cinta tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Oke. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai, silakan duduk kembali.
Baik. Sekarang Ibu guru akan absen dulu. Yang pertama, Andi Nur Hikmawati. Bagus. Yang kedua, Andi Kiandra. Yang ketiga, Ifat Alwi. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Jadi Ibu guru senang, alhamdulillah semua hari ini hadir. Ya, semua hari ini hadir. Artinya semua paham artinya disiplin. Kenapa? Disiplin itu adalah salah satu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum lanjut, Ibu guru tanya dulu. Ada yang ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa? Oke, silakan Nak. Apa? Tentang baik. Pada pertemuan yang lalu materi kita tentang persaudaraan dalam Islam. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah lanjut di tentang persaudaraan antar sesama manusia. Ya, itu. Jadi masih berkaitan. Nah, masih tentang persaudaraan atau disebut ukhuwah. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Ya. Punya teman yang berbeda agama? Punya. Oke. Nah, materi kita pada hari ini masih berkaitan dengan berteman dengan teman yang berbeda agama. Nah, sekarang Ibu guru akan tampilkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah sesuatu yang harus kita capai pada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menemukan kebijaksanaan berteman tanpa membedakan agama. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, baik. Sebelum masuk materi kita ice breaking dulu, ya. Silakan berdiri supaya nanti fokus. Oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Mendengar, fokus. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan masuk materi tentang senangnya berteman dengan materi pokok berteman tanpa membedakan agama. Selanjutnya, macam-macam persaudaraan dalam Islam. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antar sesama muslim. Sama dengan di kelas ini. Kita semua adalah muslim dan kita adalah bersaudara karena satu agama. Itu disebut ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah bersaudara karena bersatu bangsa. Ya. Selanjutnya, ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antar sesama manusia. Kita bersaudara karena kita sama-sama manusia. Nah, berteman tanpa membedakan agama masuk di sini. Ya, persaudaraan antar sesama manusia. Nah, seperti yang dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum,
dan menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Jadi Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki, seorang perempuan, menjadikan kita berbangsa-bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Arab, dan lainnya. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Sama di kelas ini, mungkin ada yang suku Jawa, Bugis, Toraja, dan sebagainya. Lita'arafu, gunanya untuk apa? Saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan mulia karena dia orang Arab, bukan karena dia orang Indonesia, bukan karena dia warna kulitnya putih, hitam, dan sebagainya, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Oke, baik. Jadi itu adalah penjelasan. Allah sudah jelaskan sendiri dalam Al-Quran bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, sekarang perilaku yang menunjukkan berteman tanpa membedakan agama. Perilaku apa saja itu? Nah, yang pertama, bersikap, coba baca sama-sama, bersikap baik tanpa membedakan agama. Jadi bersikap baik, kita harus bersikap baik. Jangan bilang begini, itu piku temani ini mau kak baik sama dia karena satu agama kak. Tidak mau kak temani itu, tidak mau kak baik sama itu karena berbeda agama. Jadi tetap harus berbuat baik karena kita sama-sama adalah manusia. Selanjutnya, tidak memaksakan memeluk agama. Tidak boleh. Kalau misalnya punya teman berbeda agama, masuk Islam, ikut kak masuk Islam, harus. Oh, tidak boleh. Ya, Islam mengajarkan untuk saling menghargai. Ingat, dalam Al-Quran Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas. Nah, sekarang dari materi yang Ibu Guru sampaikan, ada pertanyaan. Oke, silakan Rima. Kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Allah menciptakan manusia berbeda adalah untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Untuk saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi kebaikan. Ya? Oke, bisa dipaham nak? Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan Nak Rumi. Oke, bagus sekali. Lita arafu. Lita arafu artinya saling kenal mengenal. Sama pertanyaan, mungkin jawabannya hampir sama dengan itu tadi. Jadi Allah menciptakan kita untuk saling kenal mengenal, untuk dengan satu dengan yang lain, saling hormat menghormati, saling menghargai. Oke, bisa dipaham Nak? Ada pertanyaan? Oke, baik. Sekarang lanjut. Hikmah berteman tanpa membedakan. Artinya begini, sesuatu yang kita dapatkan kalau kita berteman tanpa memandang adanya perbedaan. Yang pertama, disukai banyak orang. Ya, pasti disukai banyak orang. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, menjadikan pribadi yang rendah hati. Orang yang kalau senang berteman dengan siapapun itu dia akan tidak sombong. Berbeda dengan orang yang pilih-pilih teman. Tidak mau kak temani itu karena tidak satu agama kak. Tidak mau kak temani itu karena dia miskin. Tidak mau kak temani itu karena dia keriting rambutnya, anak saya lurus. Tidak boleh. Tidak mau kak temani itu karena hitam kak, putih kak saya, hitam dia. Tidak boleh. Ya. Kemudian menciptakan perdamaian. Selanjutnya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dari materi ini sebelum lanjut bisa dipaham kah? Nah, dapat oke. Pasti. Nah, sebelum lanjut, Ibu Guru kan sudah bagi kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, bagus, siap. Kelompok 2. Kelompok 3. Siap. Oke. Oke, karena kelompoknya sudah siap semua, baik, sebentar Ibu Guru akan memberikan satu skenario kasus. Tugas kalian adalah menentukan masalahnya, mencari masalah masing-masing satu per kelompok, kemudian menentukan solusinya. Paham? Paham. Jadi skenario kasusnya sudah ada di depan dan Ibu Guru akan sampaikan ya. Skenario kasusnya seperti ini. Ada seorang siswi di SDN 950 yang bernama Siti. Ia berteman dengan Ani. Ani yang beragama non-muslim. Nah, Ani dan Siti ini adalah sudah sangat bersahabat dekat. Saling bercerita, saling berbagi. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba temannya yang lain bisik-bisik kepada Siti. Siti, jangan temani itu, Le. Siti mengatakan, kenapa? Berbeda agama, Ki. Bukan satu agama, tak. Bukan satu agama, tak. Jangan Ki berteman, Le, karena bukan satu agama, tak. Mending sama kami-kami saja. Tidak usah temani itu Ani, karena berbeda agama, Ki. Nah, mendengar itu Siti ragu, bingung. Di sisi lain, Siti sangat sayang kepada sahabatnya Ani. Di sisi lain, ia juga tidak mau dianggap aneh dari teman-temannya yang lain. Nah, bisa dipaham ceritanya? Oke. Sekarang, tugas kalian berkelompok adalah tentukan masalah dan solusinya. Ketua kelompok, tugas ketua kelompok, tulis, satu orang saja yang tulis ya. Oke, nah, silakan kerjakan. Diskusi ya. Diskusi. Saya diskusi dengan temannya, diskusi ya. Kenapa rambutnya temannya ditarik, nak? Oke. Oke. Sudah. Silakan nak, kelompok 1 mau menyampaikan materinya. Silakan nak. Oke, baik, teman-temannya dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil diskusinya. Oke nak, silahkan. Kami dari kelompok 1A, kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan nak. Masalah apa yang ditemukan nak? Satu orang saja ketuanya ya. Masalah 1, adanya perbedaan agama dalam pertemanan. Oke, masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan agama dalam pertemanan. Solusi yang ditawarkan apa nak? Siti perlu memahami bahwa perbedaan agama adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk berteman. Siti bisa belajar untuk saling menghargai perbedaan dan fokus pada persamaan yang ada dengan teman-temannya. Oke, itu adalah solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1. Bisa dipahami kelompok yang lain? Oke, kira-kira ada pertanyaan? Oke, silakan, Kian. Mengapa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak berteman? Mengapa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak berteman? Jawabannya apa nak? Karena kita semua adalah manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Oke, jawaban temannya adalah karena kita adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok yang lain siapa lagi? Kelompok 3 dulu ya. Oke, silakan nak. Oke, silakan. Oke. Silakan. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan nak. Masalah yang ditemukan apa? Perhatikan, minta tolong teman yang lain perhatikan. Oke, silakan. Masalah yang kami temukan adanya konflik batin yang dirasakan Siti. Oke, masalah yang ditemukan adalah adanya konflik batin yang dirasakan Siti. Solusi yang ditawarkan apa nak? Siti perlu belajar untuk jujur pada diri sendiri dan mengikuti kata hatinya. Jika Siti merasa nyaman berteman dengan Ani, maka ia tidak perlu memaksakan diri untuk menjauhi Ani hanya karena ingin berteman dengan teman-temannya. Oke, itu adalah solusi yang ditawarkan. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 2. Pertanyaannya apa nak? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami konflik batin? Oke, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami konflik batin? Silakan dijawab. Berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Jawabannya adalah berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Bisa diterima? Bisa. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kelompok 2. Oke, silakan lain. Kami dari pemuda ini. Coba pelan-pelan, tarik nafas, jangan nervous. Kasih keras suaranya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke. Pelan-pelan. Oke nak, masalah yang ditemukan apa? Masalah yang kami temukan adalah Perhatikan yang lain. pengaruh negatif teman sebaya. Adanya pengaruh negatif dari teman sebaya. Solusi yang ditawarkan apa nak? Solusi yang kami lakukan adalah Siti perlu belajar untuk memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Siti harus berani untuk tetap berteman dengan Ani meskipun ada teman lain yang tidak setuju. Oke, itu adalah solusi yang ditawarkan. Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 1 silakan nak. Bagaimana cara kita menghadapi pengaruh teman sebaya yang negatif? Bagaimana cara menghadapi pengaruh negatif dari teman sebaya? Silakan dijawab. Berani mengatakan tidak saat
Saat diajak melakukan hal buruk. Jadi jawabannya adalah berani mengajarkan tidak karena surui berbuat yang buruk. Bisa diterima? Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih nak. Silakan duduk kembali. Nah, luar biasa. Luar biasa sekali karena dari hasil persentase kalian semua kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3, ibu guru mendengarkan masalah, kemudian solusinya, bertanya juga bisa dijawab dengan sangat baik. Oke. Nah, tapi ada beberapa yang ibu guru mau perbaiki sedikit. Tadi ada yang nervous di depan. Tahu nervous? Gugup, ada yang suaranya pelan sekali, ya. Lain kali kalau berdiri di depan kita harus belajar untuk pede. Saya pasti bisa, ya. Harus berani tampil, harus dengan suara yang lantang ketika mempresentasikan hasil diskusi. Nah, baik. Ibu guru akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan. Karena jangan lupa tulis namanya. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis namanya dan dikerjakan. Oh ya, satu Pi. Oh ya. Oke. Sekarang dikerjakan. Tidak ada boleh nyontek. Ini pekerjaan masing-masing. Ya, jangan nyontek nak. Oke nak. Dikerjakan ya. Oke sayang. Ada nomor yang tidak dipahami pertanyaannya? Paham? Gampang ya? Oke, karena semua sudah dipelajari tadi. Dikerja ya nak ya? Ya. Tolong dijalankan kalau ada yang tidak dipaham dari soalnya. Bisa bertanya. Sudah? Sudah. Oke, Ibu Guru akan ambil pekerjaannya dari kelompok 1. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya ya. Oke. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, kita harus mengambil kesimpulan. Nah, ada yang bisa simpulkan? Oke, silakan Nak Ima. Silakan ke depan kita simpulkan. Oke. Yang lain perhatikan kesimpulannya temannya ya. Oke, baik. Silakan Nak simpulkan. Kesimpulannya adalah kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan teman dan saling toleransi. Oke, itu adalah kesimpulan disampaikan oleh temannya. Oke, berikan tepuk tangan. Sudah. Oke. Jadi, sesuai yang disampaikan temannya tadi bahwa sebagai kesimpulan kita harus saling menghargai, saling menghormati tanpa membeda-bedakan. Ini agamanya apa, ini agamanya itu. Supaya apa? Tercipta kedamaian dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, baik. Dan sebelum kita tutup, Ibu Guru bagikan dulu lembar refleksi. Dicontrengnya nak, ya dipilih. Dicontrengnya. Diisi ya. Dipilih ya dan tidak. Contreng ya atau tidak. Masing-masing isi sendiri. Jangan Ki lihat teman takardi tentang diri tak, ya. Refleksi diri tak masing-masing. Kenapa Ki? Oh, nah lihat supaya lihat teman tak. Tidak aja lihat ti duka. Tidak aja lihat ti. Oke. Sudah? Oke, silakan. Baik, terima kasih sudah mengerjakan refleksinya ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, Ibu Guru ingin sampaikan bahwa jadilah sepribadi yang selalu rendah hati, selalu menjaga kebersamaan, utamakan menjaga persaudaraan. Jadi itu, agar kita selalu hidup dalam kedamaian, ya. Dan khusus kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke nak, Kian ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan Ibu Guru mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua, dan Ibu Guru akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang. Kelompok satu dulu yang keluar. Silakan nak. Oke. Hati-hati nak ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, hati-hati nak ya. Oke, terima kasih.